Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila dari Prodi Manajemen Sore, yaitu dengan NIM 2892150003, yaitu dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ade Purnadamayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak paten oleh Samsung terhadap Apple. Latar belakangnya yaitu dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis diberikan kebebasan untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Produk yang berada di pasaran merupakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan utama dari bisnis itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memuaskan konsumennya agar menjadi produk atau merek yang paten. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan konsumen berkembang. Ini membuka peluang para pelaku bisnis untuk memasarkan produk inovasinya semakin sukses. Suatu produk di pasaran tentu akan menggelitik sejumlah pelaku bisnis lain untuk turut berkecimpung dalam pemasaran produk yang sedang banyak diminati tersebut. Persaingan yang semakin sengit antara pelaku bisnis membuat sebagian oknum mengambil jalan pintas untuk membuat dan memasarkan produk demi mencapai keuntungan yang tinggi dan menjadi perusahaan yang paten. Ini membuat pelaku bisnis yang merasa dicurangi mengambil sikap agar produk yang mereka miliki menjadi nomor satu dan orisinil. Berdasarkan uraian di atas, penulisan tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul yaitu pelanggaran hak paten oleh Samsung terhadap Apple. Lalu ada permasalahannya, yaitu Apple mengklaim bahwa Samsung secara sengaja menjiplak desain iPhone dan iPad berikut kemasannya di produk smartphone Galaxy dan tablet Galaxy Tab. Apple menyiapkan daftar paten yang dilanggar Samsung dan sebuah presentasi grafis yang menunjukkan perubahan dalam desain ponsel Samsung sebelum dan sesudah kehadiran iPhone. Sebaliknya, Samsung membantah semua klaim Apple dan mengatakan bahwa industri konsumer elektronik secara rutin mencari inspirasi dari produk-produk di masa lalu. Samsung menyiapkan presentasi grafisnya sendiri untuk melawan tuduhan Apple dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut pernah membuat mock-up ponsel dengan full touch interface sebelum iPhone memasuki pasar. Untuk balik menyerang, Samsung mengatakan bahwa Apple melanggar sejumlah paten miliknya terkait penggunaan teknologi di ponsel. Penyelesaiannya yaitu ada juri di sebuah pengadilan di Silicon Valley memutuskan bahwa pabrik telepon asal Korea, Samsung, harus membayar 3,3 triliun kepada Apple karena menjiplak sejumlah fitur pada ponsel iPhone dan tablet iPad untuk ponsel pengeluaran. Putusan ini keluar setelah sebelumnya juri juga menghukum Samsung dengan denda terhadap Apple senilai 1,5 miliar untuk kasus pelanggaran hak paten. Meski demikian, hakim pengadilan distrik setempat memerintahkan digelar sidang ulang karena menurut juri salah hitung jumlah denda yang semestinya dibayar Samsung. Dan keputusan juri memvonis bahwa 13 dari 26 alat yang dilaporkan Apple dijiplak teknologinya oleh Samsung terbukti. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Dalam penyelesaian kasus ini bahwa penyelesaian masalah yaitu melalui hukum perdata. Apple telah mengajukan tuntutan duluan kepada Samsung ke pengadilan. Samsung yang telah melanggar hak paten dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten adalah seorang pemilik paten memiliki hak untuk memutuskan siapa yang boleh atau tidaknya menggunakan penemuan patennya.
Kesimpulannya yaitu pertama, ada Samsung melakukan pelanggaran etika dalam kegiatan bisnisnya terhadap Apple, yaitu mengenai hak, paten, dan fitur. Yang kedua, terbukti melakukan 13 dari 26 tuntutan Apple kepada Samsung mengenai hak paten. Yang ketiga, juri di sebuah pengadilan di Silicon Valley memutuskan bahwa pabrikan telepon pintar asal Korea, Samsung, harus membayar denda terhadap Apple senilai 1,5 miliar untuk kasus pelanggaran hak paten dan 3,3 triliun kepada Apple karena sudah menjiplak karyanya. Lalu ada saran yang pertama, Samsung sebaiknya menciptakan produk dengan inovasi baru yang tidak menjiplak produk dari pesaing bisnisnya. Dan yang kedua, apabila Samsung ingin mengeluarkan produk yang mirip dengan produk yang sudah dikeluarkan perusahaan, maka ia hendaknya memohon izin kepada perusahaan yang terkait.